بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi dua kenikmatan, yaitu kenikmatan waktu luang dan kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali di Jumat ketiga dalam kajian kitab Nurul Yakin. Di bulan kemarin kita membahas tentang pertemuan pasukan kaum muslimin dengan kaum Quraisy di perang Uhud, yang mana di situ dimulai dengan pertempuran antara pemimpin pasukan kaum muslimin dengan pemimpin pasukan kaum Quraisy. Jadi adat istiadat yang terjadi pada zaman dahulu itu adalah sebelum terjadinya peperangan, mereka yang mengadakan mubarozah, yaitu duel antara para pemimpin pasukan, yang mana untuk masa sekarang itu sudah tidak terjadi lagi. Jadi mubarozahnya kalau masa sekarang yaitu adu strategi. Kalau mereka pada zaman dahulu itu adu ketangkasan, baik itu kelincahan mereka dalam berperang, kelincahan mereka dalam mengalahkan musuh. Summa humilatil khiyala al musyrikina alal muslimina salasa marrat. Kemudian kavaleri kaum musyrikin itu mencoba untuk menembus benteng pertahanan kaum muslimin 3 kali. Wa fi kulliha yandohahumul muslimuna bin nabali fatakoh korun. Namun upaya yang dilakukan oleh kavaleri kaum musyrikin itu gagal semua. Dikarenakan apa? Karena hujanan panah yang kaum muslimin tembakkan dari atas bukit di depan gunung Uhud. Jadi bagi yang pernah haji atau yang pernah umroh bisa melihat lokasi, atau yang belum pernah bisa melihat di YouTube kondisi di sekitaran gunung Uhud. Jadi di depannya gunung Uhud ada bukit kecil. Disitulah Rasulullah SAW memerintahkan 50 pasukan ahli pemanah untuk berdiam di situ, menjaga pasukan muslimin dari penyerangan atau melindungi pasukan muslimin dengan apa? Dengan hujanan panah. Walamma iltaqat as-sufuf wa humiyatil harab. Tatkala peperangan itu semakin memanas dan semakin intens, ibtada'a nisa al-musyrikina yatadarrabna bid-dufuf. Para perempuan dari kaum musyrikin itu memberi ide, mereka itu menabuh genderang, atau kalau sekarang ini misalnya menabuh rebana. Wa yansudna al-ash'ar tahyijan li'awatifir rijal. Dan mereka membersamai dengan menabuh gembarang itu, mereka mengucapkan syair-syair yang bisa menumbuhkan semangat bagi kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin itu
membawa istri-istri mereka, membawa anak-anak mereka, membersamai mereka dalam perang Uhud. Tujuannya apa? Untuk membakar semangat. Jadi kalau mereka mundur, maka anak dan istri mereka bisa tertawan, bisa terbunuh. Nah, beberapa kaum wanita dari kaum musyrikin, terutama itu Hindun, itu menabuh gendarang, menabuh rebana, sekalian mengucapkan syair-syair yang membuat gairah orang-orang musyrik itu tambah semangat dan tidak mudah loyo, tidak takut untuk menyerang kaum muslimin. Wa kana alaihi salatu wassalam kullama sami'a nasidan nisa'i yaqulu. Sewaktu Rasulullah SAW memperdengarkan atau mendengarkan apa yang mereka ucapkan, Rasulullah SAW mengatakan apa? Allahumma bika akhulu. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, hanya kepadamu lah daya upayaku, wabika asulu, dan hanya kepadamu lah sumber kekuatanku, wafika uqatilu, dan karenamu lah kita semua berperang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah sebagai penolong dan sebagai pelindung. Berbeda, jadi kita di sini bisa melihat ciri-ciri kaum muslimin tatkala mau melakukan sesuatu, mereka awali dengan apa? Dengan berdoa. Dan ketika melihat sesuatu itu misalnya terlalu intens, melihat itu ada peluang, mereka juga akan mengucapkan apa? Mengucapkan doa untuk memberikan semangat agar mereka mudah melalui peperangan tersebut. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Apabila terjadi kemenangan, mereka mengagung-agungkan dewa-dewa mereka, mengagung-agungkan sesembahan mereka, mengagung-agungkan patung-patung mereka. Namun apabila terjadi kekalahan, mereka menyumpahi dewa-dewa mereka. Mereka menyembah patung-patung mereka. Kenapa patung-patung tersebut tidak memberikan kekuatan? Mengapa patung-patung tersebut tidak memberikan semangat kepada para pemeluknya agar bisa memenangkan peperangan? Itulah bedanya kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Kaum muslimin identik apa? Memulai sesuatu dengan ucapan doa dan menutup sesuatu itu dengan ucapan doa. Wa fi hadhil ma'samah qutila Hamzah bin Abdul Muthalib ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidus syuhada. Di dalam peperangan tersebut terbunuhlah yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah, sayyidus syuhada, yaitu para pemimpinnya para syuhada. Ghafalahu Wahsy wa huwa yajulu fis sufuf. Jadi yang membunuh Hamzah yaitu yang namanya Wahsy. Wahsy itu adalah budak yang dibeli oleh Hindun. Tujuannya apa? Untuk membunuh Hamzah. Jadi Wahsy itu berjalan di antara pasukan Islam sama pasukan musyrik itu berperang. Dia mencari titik lengahnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa darabahu biharbatin lam tuhti sanaya batnuhu. Jadi Wahsy itu melemparkan tombaknya yang tidak pernah meleset. Jadi dia itu seorang ahli melempar tepat kepada perutnya. Jadi terkena perutnya Hamzah. Hada lima qutila hamalatu liwa'il musyrikin walam
yaqdir ahadun minhu, meskipun Hamzah itu meninggal, ternyata kobaran semangat kaum muslim itu masih sama. Mereka masih persentasenya masih menang. Dan dengan terbunuhnya para pemimpin kaum musyrikin, yaitu mereka yang memegang bendera. Jadi pada peperangan terdahulu, pada zaman dahulu itu, orang yang memegang bendera itu adalah posisinya itu krusial. Kalau bendera itu jatuh ke tanah dan tidak ada yang menegakkan kembali, maka bisa dipastikan kondisi pasukannya akan tercerai-berai. Jadi bendera perang itu tidak boleh jatuh, harus ada yang memegang, harus ada yang mengamankan. Nah, benderanya kaum musyrikin itu nggak ada yang mau memegang. Kenapa? Orang yang memegang bendera dipastikan dia akan menjadi sasaran bidik lawannya. Wallu al-adbar. Akhirnya apa? Pasukan kaum musyrikin itu semuanya pada bercerai-berai dan melarikan diri. Wa nisahum yabquna wa yuwallun. Melihat kondisi pasukannya tercerai-berai, saudara-saudaranya, orang tuanya, suaminya pada melarikan diri, para perempuan, wanita yang mereka ajak ikut perang, semuanya pada menjerit, semuanya pada menangis. Wa taba'ahumul muslimuna yasma'una al-ghanaim wal aslab. Apa yang dilakukan kaum muslimin? Pasukan kaum muslimin semuanya mengumpulkan harta rampasan, barang-barang yang ditinggalkan oleh pasukan kaum musyrikin. Disinilah terjadi masalah. Masalahnya apa? Falamma ra'a dzalika ar-rumat alladziina yahmuna dhuhural muslimina fawqal jabal. Ini masalahnya. Para pemanah yang melihat kaum musyrikin itu pada bercerai-berai dan temannya semuanya pada mengumpulkan barang rampasan, timbullah dalam diri mereka, dalam hati mereka, kenapa kita tidak ikut mengumpulkan barang rampasan? Padahal tugas para pemanah itu apa? Melindungi belakang kaum muslimin dari penyerbuan pasukan berkuda. Qalu malana fil wuqufi min hajah. Apa sih gunanya kita berdiam diri di atas bukit ini? Kan pasukan musyrikin sudah tercerai-berai. Wa nasu amra sayyidil hakim sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka melupakan apa yang telah diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka tetap di situ tanpa turun apapun keadaan yang terjadi. Fadzakarahum ra'isuhum bihi falam yaltafitu. Padahal pemimpin pasukan pemanah itu sudah mengingatkan mereka, jangan turun, tetap diam di atas bukit. Namun apa yang dikatakan oleh pemimpin pasukan pemanah tersebut tidak digubris atau tidak digatekno sama beberapa pasukan pemanah. Wantolaku yantahibuna. Mereka, beberapa di antara mereka itu samah turun dari bukit, dan apa yang dilakukan? Ikut pasukan yang lain mengumpulkan harta rampasan. Amma ra'isuhum fasabita wasabita ma'hu qalilum minhum. Adapun pemimpin pasukan pemanah dan beberapa orang yang mau mendengar perintah dari pemimpin tersebut masih berdiam di atas bukit. Falamma ra'a Khalid bin Walid,
sewaktu Khalid bin Walid melihat keadaan yang terjadi tersebut, yaitu dengan turunnya para pemanah, Khalid bin Walid melihat apa? Peluang untuk bisa membalikkan situasi. Ahadu ru'asa'il musyrikin. Jadi Khalid bin Walid pada waktu itu pemimpin, punya otak yang cerdas, salah satu orang yang ditakuti karena kecerdikan dalam berstrategi. Khallu al-jabal minar rumati. Dia melihat bahwasanya di atas bukit tersebut pasukannya sudah turun dan tidak ada yang menjaga. Intalaqa bi ba'dil jais. Dia mengajak pasukan kavalerinya dengan kudanya, dia menyerang langsung dari belakang bukit tersebut. Faqutila man sabata minar rumati. Akhirnya orang-orang yang ada di atas bukit itu semuanya pada gugur dan syahid. Wa ata al muslimuna min waraihim wa hum mustaghiluna bidunyahum. Dan Khalid beserta pasukannya mendatangi dari belakang punggung mereka. Itu sewaktu pasukan muslimin itu sibuk apa? Sibuk mengumpulkan harta benda, sibuk dengan dunia yang mereka lihat di depannya. Bisa berupa pakaian yang bagus-bagus, senjata, perhiasan, makanan yang tercerai-berai. Karena apa? Karena pasukan musyrikin semuanya pada lari. Falamma ra'au dzalikal bala, sewaktu pasukan muslimin itu sadar atas apa yang mereka lakukan, dahasyu wa taraku ma bi aidihim. Paniklah dalam diri mereka dan mereka lempar apa yang telah mereka bawa, apa yang telah mereka peroleh. Karena panik, jadi harta-harta, barang-barang yang telah mereka gapai, mereka bawa, mereka sunggi itu mereka lempar semua. Wantaqdat sufufahum, dan bercampur berailah pasukannya. Jadi di situ terjadi apa yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Pasukan muslimin yang tadinya soffan wahidan, semuanya dari satu pasukan, akhirnya apa? Tercerai-berai karena harta rampasan dan saling, dalam tanda kutip ya, menyerang satu sama lain. Dikarenakan apa? Gugup. Jadi rasa gugup itu bisa mengacaukan apa? Akal pikiran mereka. Jadi mereka secara tidak sengaja melukai bahkan membunuh temannya sendiri. Dikarenakan rasa panik, rasa gugup, tahu dari belakang ada pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Wahtalatu min ghairi syu'urin hatta sara yadribu ba'duhum ba'dan. Jadi rasa panik, rasa gugup tadi menyelimuti dalam diri mereka sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang kawan, mana yang lawan. Dan terjadilah satu sama lain saling bunuh membunuh. Warufiyat ihda nisa'il musyrikina al-liwa. Ternyata ada salah satu wanita dari kaum musyrikin itu yang pemberani. Dia mengangkat bendera yang jatuh, yang ditinggalkan oleh pasukan musyrikin. Fastama'u haulahu. Dengan bendera tadi diangkat, maka pasukan kaum musyrikin yang tercerai-berai tadi
semuanya berkumpul dan menyatu dengan pimpinan tadi seorang wanita tersebut. Wa kana minal musyrikina rajulun yuqalu Ibnu Qiyamah qatala Mus'ab bin Umair sahibul liwa. Dan ada seorang musyrikin yang bernama Ibnu Qami'ah itu membunuh siapa? Mus'ab bin Umair, salah satu pemegang bendera pasukan muslimin. Tidak hanya membunuh saja, dia melontarkan ide. Apa idenya? Wa asa'a anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qutila. Dan dia melontarkan ide untuk mengacau balau pasukan muslimin sambil berkoar-koar bahwasanya Muhammad itu sudah terbunuh. Disitulah terjadi sudah panik, kacau balau, salah membunuh karena tidak bisa membedakan antara kawan dan lawan, dan mendengar bahwa Muhammad sudah terbunuh. Apa yang terjadi? Ada beberapa sahabat itu melarikan diri dari medan peperangan. Ada yang juga semangatnya lemah karena mengatakan kalau Muhammad sudah meninggal, kita itu berperang untuk siapa? Ada yang begitu. Ada juga yang masih komit kalau Muhammad, kita ini perang kan bukan karena Muhammad, kita ini perang karena ada perintah dari Tuhannya Muhammad. Jadi pasukan muslimin, para sahabat itu banyak yang bercerai-berai. Ada yang melarikan diri, ada yang lemah, melempar senjata, dan juga ada yang masih tetap berperang. Fatakhala al-faslu fil muslimina hatta qala ba'duhum. Akhirnya timbullah rasa putus asa dalam diri kaum muslimin, sehingga sebagian sampai mengatakan alama nuqatilu idza kana Muhammad qad qutila. Untuk apa kita melanjutkan perang? Kita sudah mengetahui bahwasanya pemimpin kita Muhammad sudah meninggal. Farja'u ila qaumukum yu'amminukum. Maka sebaiknya kita kembali ke kaum kita supaya kaum kita itu memberikan rasa aman, memberikan jaminan kita tidak ditawan oleh kaum musyrikin. Wa qala jama'atun, namun sebagian yang lain berkata idza kana Muhammad qad qutila faqatilu ala dinakum, faqatilu an dinikum. Meskipun Muhammad itu sudah terbunuh, maka kita berperangan itu bukan karena Muhammad, tapi karena agama yang dibawa oleh Muhammad. Wa kana min natijati hadzal fasli an inhazama jama'atun minal muslimin. Karena rasa putus asa itulah pasukan dari kaum muslimin itu kalah telak. Wa min bainihim, di antara para sahabat seperti Al-Walid bin Utbah dan Kharijah bin Zaid, wa Rifa'ah bin Ma'la, wa Utsman bin Affan. Di antaranya yang saya sebut tadi, tawajjahu ilal Madinah, mereka melarikan diri kembali ke kota Madinah. Walakinnahum istahyu ayyadkhuluha, namun mereka malu untuk langsung masuk kota Madinah. Jadi mereka melarikan diri ke kota Madinah, tapi tidak masuk ke kotanya. Di batas kota, apa yang mereka lakukan? Faraja'u ba'da salasin, dia menunggu selama 3 hari baru memasuki kota Madinah. Wasabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mammahu jama'ah, namun
para sahabat yang membersamai Rasulullah masih tetap di atas bukit Uhud. Siapa saja para sahabat yang masih membersamai Rasulullah? Yaitu Abu Talha al-Ansari, istamarra baina yadayhi yamna'u anhu bihajafatihi. Dia membersamai Rasulullah dan menjadi perisai Rasulullah. Wa kana ramiyan sadidar, bahwasanya Abu Talha al-Ansari itu adalah seorang pemanah yang canggih. Fanasara kinanatuhu baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sara yaqulu nafsi li nafsika al-fida wa wajhi li wajhika al-waqa. Bahwasanya beliau itu memanah ke segala penjuru sebagai tameng agar pasukan musyrikin itu tidak mendekati Rasulullah, sembari dia berkata bahwasanya diriku ini adalah pelindung bagi diri Rasulullah dan wajahku ini adalah pelindung bagi wajah Rasulullah. Di satu sisi dia menjadi perisai dan di satu sisi dia memanah, karena saking mahirnya dia memanah ke segala penjuru dan banyak sekali kaum musyrikin tidak berani untuk mendekati Rasulullah. Wa kullu man kana yamurru wa ma'ahu kanana yuqalu lahu alaihi salatu wasalam ansuruha li Abi Talha. Sewaktu Rasulullah bersama Abu Talha melewati beberapa para sahabat yang masih memiliki busur panah, Rasulullah mengatakan, berikanlah anak panahnya semuanya kepada Abu Talha. Wa kana yanzuru ilal qaumi liyara mawadi an-nabal. Bahwasanya dia melihat, Rasulullah itu melihat kondisi para sahabatnya, namun Abu Talha mencegah Rasulullah supaya supaya Rasulullah terlindungi dari panah yang menyasar kepada Rasulullah. Yuqalu lahu Abu Talha, ya Nabi Allah bi abi anta wa ummi, wahai Nabiullah, demi bapakku dan ibuku, la tangdur yusibuka sahmun min sahamin qaum. Jangan banyak melihat atau bagaimana kondisi sahabatmu di belakangku saja, sehingga panah-panah tersebut tidak sampai melukai engkau ya Rasulullah. Wa nakhriduna nakhrik, sampai Abu Talha mengatakan, leherku ini sebagai pengganti lehermu. Wa mimman sabata, dan diantara yang lain yang masih mengikuti Rasulullah yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kana alaihi salatu wasallam yuqalu lahu irmi Sa'ad fida abi wa ummi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas juga termasuk seorang pemanah yang handal. Rasulullah SAW mendoakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, lemparkan panahmu demi ibuku dan bapakku. Jadi adat istiadatnya orang Arab biasanya itu kalau bersumpah dengan nama Tuhan mereka dan juga bersumpah dengan orang tua mereka. Jadi kalau mereka sudah bersumpah dengan itu tiga tadi, apa yang dia lakukan benar-benar akan dilakukan, dan komitnya itu sudah tinggi, bukan hanya sekedar wacana. Jadi memang istilahnya ya dalam tanda kutip orang Arab itu
memang dalam tanda kutip memang banyak berbicara, banyak mengumbar janji, tapi kalau dia sudah bersumpah dengan nama Tuhannya, nama bapak ibunya, insya Allah apa yang dikatakan segera dia lakukan. Wa minhum, dan diantaranya lagi ada Suhail bin Hunayf, wa kana min masyahirir rumat, dia juga termasuk orang yang ahli dalam memanah. Nadha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nabal hatta in faraja anhul nas. Jadi dia memanah dengan panah yang melesat langsung ke tubuh lawan sehingga mereka semua pada ketakutan untuk mendekati Rasulullah SAW. Jadi kita tidak heran bahwasanya Rasulullah SAW memberikan kita 3 olahraga yang perlu kita kuasai. Apa itu? Berenang, berkuda, memanah. Kalau kita bisa menguasai 3 itu, insya Allah apapun yang mengganggu kita insya Allah aman. Kenapa? Kita kan sekarang kan zamannya apa? Semuanya memakai mesin. Dan tahu orang yang memiliki kuda itu orang siapa? Apa? Orang kaya atau orang miskin sekarang? Orang yang memelihara kuda. Kalau dulu kan orang yang memelihara kuda itu kan orang miskin. Yang punya sepeda motor itu orang kaya. Lah sekarang terbalik kan? Yang memiliki sepeda motor itu orang miskin, yang memiliki kuda itu adalah orang kaya. Zaman sudah berbalik. Dan besok bisa jadi kita perang itu tidak memakai tang, kita perang itu tidak memakai senapan, tapi kita bisa jadi berperang memakai panah, memakai apa? Pedang. Dan memanah itu juga apa? Memberi insting kepada kita. Kalau kita memakai pistol, kita menembak itu kan apa? Pakai belok-belok kan enggak lurus kan? Kalau memanah bisa enggak lurus? Enggak bisa kan? Lah, instingnya itulah yang harus kita pakai. Jadi orang yang pandai memanah bisa dipastikan akalnya juga pintar. Dan dia juga pintar apa? Ilmu eksak, ilmu matematika. Sudut melengkungnya itu juga dihitung. Kecepatan anginnya juga dihitung. Tekanan yang kita lakukan pada busur panah juga dihitung. Jadi semuanya memanah, berkuda, berenang, semuanya juga tidak hanya satu olahraga, juga itu juga mendidik akal kita untuk bekerja. Jadi jangan pandang wah memanah itu wah mudah, tidak. Itu juga membutuhkan apa? Pelajaran eksak kita, pelajaran matematika kita. Berenang juga membutuhkan pelajaran matematika juga. Kondisi kita di dalam air itu berapa menit, berapa detik yang perlu kita perlukan. Tekanannya juga. Berkuda juga. Pelajaran apa? Keseimbangan. Keseimbangan kan ada di dalam matematika juga. Ada di dalam fisika. Jadi ketika olahraga yang Rasulullah SAW kenalkan dan syariatkan kepada kaumnya untuk bisa, itu semuanya memberikan pelajaran bahwasanya di balik semua perintah Rasulullah itu
bisa kita rasio. Jadi ada hikmah di balik semua perintah Rasulullah. Dan itu baru kita ketahui ratusan tahun. Kalau ratusan tahun yang silam nggak ada. Mereka para sahabat itu melakukan apa yang diperintahkan. Tapi kita yang tidak mengetahui, kita yang tidak membersamai Rasulullah, kita yang tidak membersamai para sahabat, para tabi'in dan tabi'in untuk percaya, untuk melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah, biasanya orang yang itu akan melihat sisi hikmah di balik sebuah perintah. Dan disitulah sekarang Islam itu berkembang. Islam berkembang bukan dari peperangan. Islam berkembang dari Iqra tadi. Bacalah. Bacalah itu bukan hanya membaca, tapi memeras otak kita untuk mengetahui hikmah di balik semua yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Wa minhum Abu Dujana Simak bin Khursa al-Ansari, dan diantaranya juga ada namanya Abu Dujana Simak bin Khursa al-Ansari. Tatrasa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasara an-nablu yaqau ala dhahrihi wa huwa munhanin hatta kasura fihi. Jadi punggungnya itu menjadi perisai Rasulullah, dan dia itu memposisikan seperti posisi bungkuk, posisi perisai. Di belakang punggungnya itu banyak sekali panah yang mengenai punggungnya. Wa kana yuqatalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ziyadah bin Sukan hatta asobat al-jirah maqatalihi. Bahasanya ada juga yang namanya Ziyadah bin Sukan, dia menjadi perisai benteng dan berperang menghalau siapa saja yang mendekati Rasulullah sehingga dia terluka parah, dan luka tersebut menyebabkan orang tersebut itu wafat. Fa'amara bihi fa'adna minhu. Tatkala Rasulullah SAW tahu bahwa sahabatnya itu terluka parah, wa wasadahu qadamahu hatta mata, beliau memberikan pahanya sebagai bantal bagi sahabatnya yang namanya Ziyadah bin Sakan, dan Rasulullah membersamai sahabat tersebut sampai nafas terakhir sahabatnya tersebut. Waqad asaba alaihi salatu wassalam sada'id adima tahammala biha a'ta'allahu minas sabat. Jadi Rasulullah SAW mendapati kesedihan yang sangat hebat, kesulitan yang sangat besar, namun hatinya masih teguh. Karena karena apa yang telah Allah tetapkan kepadanya itu memberikan semangat yang baru. Waqad aqbala Ubay bin Khalaf yuridu qatluhu, bahwasanya Ubay bin Khalaf, salah satu dari seorang orang musyrik itu, mendekatinya ingin membunuh Rasulullah. Fa akhadha alaihi salatu wassalam al-khurbah mimman kanu ma'ahu. Jadi Rasulullah SAW mengambil tombak dari sahabat yang membersamai Rasulullah. Qala khallu tariqau, beri jalan untuk siapa? Ubay bin Khalaf, biar dia bisa berhadapan denganku. Falamma qaruba minhu,
sewaktu Ubay bin Khalaf itu sudah dekat dengan Rasulullah, darabahu darbatan kanat sababa halakihi wa huwa raji. Ternyata Ubay bin Khalaf itu terbunuh oleh apa? Lemparan tombak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walam yaqtul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairahu wala fi hadil ghuswah wala fi ghairiha. Dan peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sangat berharga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membunuh kecuali Ubay bin Khalaf, baik itu di peperangan ini atau peperangan selanjutnya di mana Rasulullah ikut dalam peperangan tersebut. Jadi Ubay bin Khalaf itu satu-satunya orang Yahudi, orang musyrik yang terbunuh oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah membunuh kecuali Ubay bin Khalaf. Jadi di sini seorang pemimpin itu tidak di balik layar. Dia berdiri tegak di depan memimpin pasukannya, memimpin kelompoknya, merasakan apa yang dirasakan oleh pasukannya. Dia terluka seperti apa yang dilakukan oleh, apa yang dialami oleh pasukannya, baik itu kalah ataupun menang. Itu adalah jiwa pemimpin. Kalau pemimpin hanya ada di balik layar, dia bukan pemimpin tapi pengecut. Jadi kita besok kalau memilih seorang pemimpin, pilihlah orang yang di garda depan, membela rakyatnya, membela agamanya di garda depan. Dia lakukan dan kita lihat, kita bisa lihat, dan itu tidak hanya jargon belaka. Apa yang dia lakukan itu pasti, dan apa yang dia kerjakan tidak ada embel-embel di belakangnya. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat, dan kita telah melalui babak baru, kita telah merayakan kemerdekaan yang kita raih dengan susah, kemerdekaan yang dicapai dengan pengorbanan yang sangat besar.